Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kita sudah sampaikan di tes independen itu kaitannya dengan 2 sampel untuk statistik parametrik. Kalau lebih dari 2, misalkan 3, 4 dan seterusnya, maka bisa pakai one-way ANOVA atau ANOVA satu jalan. Sebagai syarat di sana untuk uji ANOVA, karena dia parametrik, maka harus data normal dan homogen. Kita langsung masuk pada kasus sebagai contoh. Di sana akan dibandingkan, akan di-compare 4 shift ya. Misalnya kerja ada 4 shift, misalnya siang, sore, pagi, siang, sore, malam. Kemudian katanya dengan produksi, kita tes secara statistik datanya seperti ini. Penelitian selama 2 minggu. Shift yang pertama produknya menghasilkan sekian, shift kedua ini, shift ketiga, shift keempat. Nah, kalau kita baca hari pertama, berarti shift yang pertama menghasilkan 38, shift yang kedua 45, shift ketiga 45, shift yang keempat 58. Kemudian hari yang kedua, shift yang pertama 36, shift kedua 48, shift ketiga 48, shift yang keempat 25, dan begitu seterusnya sampai penelitian selama 12 hari. Kita anggap normal dan homogen. Kita lanjutkan dengan cara memasukkan data ke dalam SPSS. Nah, ini adalah perlu dipahamkan, pemasukan data ke dalam SPSS tidak seperti ini. Jadi tidak seperti data seperti ini, tapi nanti disusun ke bawah. Karena apa? Karena akan di-compare antara satu shift dengan shift yang lainnya. Maka cara pemasukan datanya seperti ini. Kita masukkan dulu shift yang pertama ya. Kemudian produknya, hasilnya maksudnya ya. Hari pertama, kedua, tiga, dan seterusnya sampai hari ke-12. Kemudian shift yang kedua demikian juga di bawahnya shift yang pertama. Hati-hati jangan di samping kanannya ya, jangan di samping kanan tetapi di bawahnya. Jadi nanti hanya ada 2 kolom, yaitu kolom produk atau hasil dan kolom shift. Kemudian ya shift yang ketiga juga taruh di bawahnya ya, hari pertama, kedua sampai ke-12 ini adalah produknya. Demikian juga untuk shift yang keempat ya, taruh di bawahnya. Jadi hanya ada 2 kolom, produk dan shift. Kemudian kita masukkan ke dalam SPSS ya. Kita masuk di variabel view dulu. Kita ketikkan produk ya, di kolom yang pertama, ingat produknya. Maka seperti biasa isiannya ya, tidak ada yang berbeda, baik itu nama, tipe, weight, decimal, dan label. Value-nya dikosongkan karena sudah bentuk angka produknya. Kemudian yang kedua yaitu shift. Kolom yang kedua shift, maka di sini value-nya harus diisi karena ada 4 shift ya. Ada 4 shift, jadi harus diisi. Misalkan di sana kita ambil contoh, angka 1 mewakili shift 1, angka 2 mewakili shift 2, dan seterusnya. Kemudian di OK. Kemudian setelah variabel view terisi, kita pindah ke data view. Sebelah kirinya kita isikan 2 kolom, yaitu kolom produk dan kolom shift. 12 kali 4 berarti 48 data. Kemudian bisa disimpan dulu. Setelah disimpan kita lakukan analisa. Caranya, langkah analisisnya, klik analyze, kemudian turun compare min, kemudian ke kanan pilih one way ANOVA. Kemudian untuk produknya masukkan dependent list, shiftnya masukkan ke faktor. Kemudian setelah kita pindah seperti itu, pilih option ya. Artinya setelah dipilih option ya, ANOVA option, kita pilih yang discrete dicentang, kemudian yang homogen juga dicentang, kemudian di continue.
Kemudian untuk passwordnya dipilih yang Bonferroni dicentang, Toge juga dicentang, kemudian continue. Kemudian di OK, akan keluar output seperti ini. Output seperti ini, yaitu shift 1, 2, 3, dan 4 selama penelitian 12 hari. Minnya shift 1 35,5, shift 2 43,08, shift 3 43,08, shift 4 40,33. Ini deskripsi gambarannya, dianggap mungkin saja. Kemudian kita lanjut di hasilnya. Nah, kita baca ya, kalau di sini berarti kan tes ANOVA-nya 0,000, kita bandingkan dengan 5%, berarti dia lebih kecil dari 5%, berarti signifikan, berarti ada perbedaan produk atau hasil di antara 4 shift tersebut ya. 4 shift itu ada perbedaan, cuma kita nggak tahu mana saja yang berbeda dan mana yang tidak, maka dilanjutkan dengan uji post hoc test. Nah, dari sini akan dirinci shift mana saja yang signifikan dan mana yang tidak signifikan. Cara membacanya, kalau sudah membaca Toge, Bonferroni bisa diabaikan, atau membaca Bonferroni, Toge diabaikan, sama saja hasilnya. Kemudian cara membacanya, perhatikan shift 1 dikompar dengan shift yang kedua, maka kita lihat di sini hasil shiftnya 0,035, di bawah 5%, berarti signifikan. Berarti shift 1 dan 2 itu signifikan atau berbeda ya. Mana yang lebih banyak dilihat tadi di hasil rata-ratanya. Bisa juga dilihat di sini kalau ada bintang, di sini ada bintang, mesti signifikan. Demikian juga shift 1 dengan shift 3 ada bintang, mesti signifikan, di bawah 5%. Shift 1 dengan shift 4 tidak ada bintang di sini, mesti di sini di atas 5%, berarti 1 dengan 4 tidak signifikan. Demikian shift 2 dengan 1 di sini signifikan ya, di bawah 5%. 2 dengan 3 tidak signifikan. 2 dengan 4 juga tidak signifikan. Kemudian 3 dengan 1 signifikan, 3 dengan 2 tidak signifikan, 3 dengan 4 tidak signifikan ya kan, di sini di atas 5%. Shift 4 dengan 1 tidak signifikan, 4 dengan 2 tidak signifikan, 4 dengan 3 juga tidak signifikan. Demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.